kembali memprovokasi sambil menuduh Jokowi. Enaknya sebutan apa yang pas buat Amin Rais? Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali kumat mengetahui Johnny Plate ditangkap oleh Kejagung karena kasus korupsi. Mbah Amin kayak kesambet jin iprit lalu mengeluarkan jurus provokasinya. Siapa lagi sasarannya kalau bukan Jokowi dan keluarga yang notabene sama sekali nggak bersalah tapi dituduh oleh politisi tua itu. Ya, dalam tayangan di akun Twitter resminya @realaminrais, ex-politikus PAN yang sekarang tampak nggak bahagia itu bersuara dengan judul yang sepertinya keren, tapi isinya ternyata sampah karena cuma berisi provokasi dan fitnahan. Diberi caption, Surya Paloh, please fight back. Pukul balik, jangan diam saja. Dalam tayangan itu Mbah Amin meminta agar Surya Paloh jangan diam, tapi berusaha membalas. Awalnya sih videonya tampak waras, karena Amin Rais menilai bahwa kasus hukum yang menimpa Johnny Plate sebetulnya berkah untuk membongkar korupsi lainnya. Peristiwa hukum sekaligus politik yang menimpa Johnny G. Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya, kata Amin Rais. Sampai di sini terlihat waras, tapi sebagian berikutnya memperlihatkan watak asli Amin Rais karena dia berkata, ini tentu kita dukung, tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Seolah belum cukup, politisi yang pernah disebut akan menjadi gelandangan politik itu juga memprovokasi dengan berkata, nah singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek, ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetya Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-teman Pak Jokowi. Saya terkadang ragu kalau Mbah Amin ini dianggap pintar dan berpendidikan. Semakin kesini keomongannya semakin ngelantur, bahkan tidak jarang isinya cuma provokasi dan tudingan yang tidak jelas kebenarannya. Entah sedang mengalami post-power syndrome, gabut karena gak ada kerjaan, atau gak laku di pentas politik nasional. Makanya kerjaan Mbah Amin sekarang kayak unfaedah begitu. Kasihan sebenarnya, sudah maaf bau tanah, tapi gak juga bertobat dari perilakunya yang sangat jauh dari nilai-nilai agama apapun di dunia ini yang mengajarkan orang agar berpihak pada kebenaran. Nah, kalau ada ketum partai yang gagal mengawasi sekjen partainya, juga masih belum tegas berpihak pada kebenaran, tapi sekarang justru diprovokasi. Entah apa sebutan yang pas bagi Amin Rais. Menyebut dia sebagai sengkuni pun rasanya masih terlalu bagus, karena sebagian orang mungkin menilai bahwa perilaku Amin Rais jauh lebih buruk dari sengkuni dalam tokoh pewayangan. Apa sebutan buat Amin Rais yang pas menurut Anda? Begitulah kura-kura. Sirkus badut politik Nasdem, Surya Paloh playing victim, Anies prihatin. Ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penetapan tersangka kasus korupsi Menkominfo Johnny Plate memunculkan isu intervensi politik di kalangan sirkus badut politik elit Nasdem. Secara tersirat ada tudingan secara terselubung oleh Surya Paloh dan gerombolannya bahwa ada motif politik Johnny Plate ditahan karena korupsi proyek BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Adanya semakin kesini menjadi semakin vulgar seolah terang-terangan membusukkan nama Presiden Jokowi di balik penetapan tersangka dan penahanan si Johnny Plate itu. Surya Paloh dan Anies seolah kompak adanya intervensi politik secara terselubung dalam kasus Johnny Plate. Anies prihatin, Surya Paloh beradang. Mereka sengaja memperkeruh suasana sebagai pihak yang terzalimi dengan melempar kesalahan ke pemerintah. Padahal kasus ini sudah lama diusut. Jadi sebelum Nasdem mengusung Anies, seolah-olah Nasdem menjadi korban politik keji yang dizalimi oleh penguasa.
Seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi telah dengan sengaja melakukan penjagalan dan intervensi untuk mencegah Anies agar batal jadi calon presiden. Hal itu diyakini kelompok mereka bahwa Anies adalah figur yang sulit ditumbangkan dalam Pilpres 2024. Tudingan intervensi dan penjagalan jelas sangat tidak masuk akal dan mengabaikan rakyat yang terampas haknya untuk menikmati hasil pembangunan menara BTS tersebut. Anies yang kapabilitasnya rendah dan kepemimpinannya tidak terlihat, latar belakangnya lemah, jam terbang kiprah politiknya minus, merupakan sosok yang lebih mudah disetir dan dikendalikan oleh Surya Paloh, Yusuf Kala, dan kelompok oligarki lainnya yang punya kepentingan terselubung melalui tangan Anies. Tentu saja mayoritas masyarakat waras akan berpikir dengan logika dan akal sehat walafiat. Dengan akal yang sehat walafiat, apa ya betul ada intervensi politik di balik penahanan Joni Plate sebagai tersangka? Sebab memposisikan kelompok mereka sebagai pihak yang terzalimi melalui tudingan intervensi dan penjagalan politik melalui penetapan tersangka terhadap Joni Plate adalah pemikiran yang sangat naif. Masa Kejagung senaif itu ujuk-ujuk langsung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah? Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka karena melalui 3 kali pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejagung yang menemukan bukti-bukti yang cukup terkait keterlibatan Joni Plate. Kenapa terima saja fakta itu? Bikin konferensi pers dan minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia bila mana perlu. Dengan demikian kelompok mereka akan dihargai dan menuai simpatik. Ini malah sebaliknya, dengan melempar tudingan secara terselubung adanya penjagalan dan intervensi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang. Semuanya dipelintir seolah-olah penetapan tersangka dan ditahannya Joni Plate adalah korban permainan politik terhadap Nasdem. Memangnya Joni Plate siapa? Kalau penguasa memang benar-benar mau intervensi, bukan Joni Plate yang masih sekelas Projo itu yang ditangkap. Sekalian tangkap Surya Paloh, itu bernyata adanya intervensi politik oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Konyol memang, tapi itulah fakta yang terjadi. Apakah cuma Joni G. Plate, sosok menteri yang pola kerjanya sembarangan begitu? Sepertinya iya, baru pertama kali dalam sejarah NKRI, Menkominfo yang ditangkap karena korupsi, kecuali si Joni Plate ini. Bayangin nih ya, kamu menteri, punya kewenangan, punya otoritas, punya kuasa yang besar untuk bikin kebijakan anggaran negara. Tapi kamu memanfaatkan kewenangan dan otoritas itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan partai politik. Apa tidak riskan? Lantas apa gunanya ada lembaga penindakan tindak pidana korupsi di negara ini? Bubarkan saja kalau begitu jika dikit-dikit merasa terzalimi, dikit-dikit memposisikan diri sebagai korban politik, kan ngaco. Sebab yang namanya golongan penjahat itu bukan hanya golongan maling ayam atau begal motor geng Lampung saja. Akan tetapi penjahat korporasi yang berlindung di balik kekuatan partai justru lebih banyak dan lebih sadis. Makanya saya tidak heran puncak dari segala komedi Surya Paloh selama ini adalah timbulnya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Nasdem. Akibat play victim Surya Paloh yang luar biasa overdosis itu menimbulkan dampak reaksi keras dari masyarakat Indonesia seperti api yang disiram bensin yang meluas secara sporadis. Semua orang pada galeng-galeng kepala. Memang iya, politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Namun rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka disalimi dengan keyakinan semu mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Apa yang dilakukannya bersama Anies adalah strategi testing the water dan window dressing untuk menyembunyikan kebusukan yang terselubung mereka secara masif, terstruktur, dan terencana. Tidaklah heran jika akhirnya tersibak mega skandal di lingkaran mereka. Sementara itu, kita, para rakyat, sudah sangat bosan melihat kengacauan dan kengawuran Surya Paloh, termasuk Anies itu yang sudah di luar batas kewajaran. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?